Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fizulski. Saya adalah moderator dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi kita pada malam kali ini. Jadi di sini sebelum saya mempresentasikan apa yang mau saya presentasikan, lebih baik kita perkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah ada Aliani Mazaya, uh, Atta Shifa, Lidra Arnel Ashura, Nabila Dunada dan juga Rizik. Oke, selanjutnya saya izinkan saya untuk men-share screen hal yang ingin saya presentasikan. Oke, oke. Di sini adalah hal yang ingin kita presentasikan adalah praktikum tentang mengenai laju reaksi. Yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, anggota kelompok saya meliputi Aliani Mazaya, Atta Shifa, Lidra Ashura, Nabila Dwinada, Rafkaz Zoski, dan Rizik Zamani. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah teori dasar. Teori dasar mengenai laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk terhadap satuan waktu. Kecepatan reaksi juga dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama luas permukaan. Material zat berbentuk serbuk dapat membuat laju reaksi menjadi lebih cepat dibanding zat yang berbentuk padatan. Yang kedua adalah konsentrasi. Laju reaksi umumnya akan naik dengan bertambahnya konsentrasi reaksi dan akan turun atau berkurang dengan berkurangnya konsentrasi. Yang ketiga adalah temperatur atau suhu. Sebagian besar reaksi kimia akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat pada suhu yang tinggi. Dan juga katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Fungsi zat katalis di sini adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Oke, selanjutnya adalah praktikum. Identifikasi alat dan bahan akan dibacakan oleh Aliani. Kepada Aliani dipersilahkan. Identifikasi alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi, dropping, gelas ukur, termometer, lampu spritus, dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan adalah cangkang telur, cuka, larutan H2O2, larutan HCl 0,1 mol dan 1 mol, larutan FeCl3, dan cuka. Tujuan pengamatannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya sebuah laju reaksi. Langkah-langkah uji coba. A. Luas permukaan. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi, kemudian isi setiap tabung dengan larutan HCl 0,1 mol sampai penuh. Kedua, siapkan 2 keping cangkang telur dan haluskan salah satu menggunakan lumping porselen dan satunya biarkan dalam bentuk kepingan. Ketiga, masukkan kepingan cangkang telur ke dalam tabung pertama dan cangkang telur yang sudah dihaluskan di tabung kedua. Yang keempat, masukkan kedua kepingan tersebut, gunakan timer atau stopwatch untuk melihat tabung mana yang mengeluarkan gelembung terlebih dahulu. Yang kelima, amati dan lihat hasil reaksi tersebut lalu mencatatnya di laporan pengamatan. Dokumentasi uji coba luas permukaan. Didapatkan bahwasannya cangkang telur yang sebelumnya dihaluskan terlebih dahulu memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibanding cangkang telur pada gelas kimia 1 yang tidak dihaluskan. Tabung yang memiliki cangkang telur yang dihaluskan lebih cepat reaksi yaitu dengan waktu 27 menit. 2. Langkah-langkah uji coba. Untuk konsentrasi. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi. Kemudian, isi tabung reaksi pertama dengan larutan HCl 0,1 mol dan pada tabung reaksi kedua dengan larutan HCl 1 mol. Yang kedua, siapkan 2 keping Paulam yang ukurannya kira-kira sama. Masukkan kepingan pertama pada tabung reaksi yang berisi HCl 0,1 mol dan kepingan kedua pada tabung reaksi yang berisi HCl 1 mol. Yang ketiga, amati gelembung-gelembung gas yang terjadi dan bandingkan laju bentuknya gas pada tabung pertama dan kedua. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lidra. Dokumentasi uji coba konsentrasi. Pada percobaan ini dapat didapatkan bahwasanya koalam yang tidak dipotong memiliki laju reaksi yang lebih cepat dengan ditandai adanya gelembung. Perbandingannya dengan tabung kedua hanya berbeda 0,03 detik. Langkah-langkah uji coba. Temperatur, yang pertama, buat tanda silang pada sebuah kertas dan masukkan 100 ml larutan Na2S2O3 sebanyak 0,1 mol ke dalam gelas kimia 1.
dan ukur suhu awalnya dan letakkan pada kertas yang sudah diberi tanda silang yang tadi. Yang kedua, tambahkan 10 ml larutan HCl sebanyak 0,1 mol pada gelas kimia 1 dan catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang hilang, tidak terlihat dari atas larutan. Lalu yang ketiga, masukkan 100 ml larutan Na2S2O3 sebanyak 0,1 mol pada gelas kimia 2 dan panaskan sampai suhunya naik 10 derajat Celcius di atas suhu larutan yang pertama. Letakkan di atas tanda silang, kemudian tambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 mol. Catat sejak penambahan hingga tanda silang tidak tampak lagi dari atas larutan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Nabila Dwinada. Kepada Nabila dipersilahkan. Oke, mungkin karena Nabila berhalangan untuk menjelaskan atau mungkin sedang bermasalah koneksinya, akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Dokumentasi uji coba temperatur atau suhu. Dari percobaan tersebut, gelas atau tabung yang dinaikkan suhunya mengalami laju reaksi yang lebih cepat. Artinya, apabila suhu dalam sistem tersebut naik, maka laju reaksi pun menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah langkah-langkah uji coba. Pada uji coba katalis, pertama dilakukan dengan memasukkan masing-masing larutan H2O2 sebanyak 5% ke dalam 3 gelas kimia terpisah. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan NaCl 0,1 mol ke dalam gelas kimia kedua dan 1 ml larutan FeCl3 0,1 mol ke dalam gelas kimia ketiga. Sementara itu, pada gelas kimia 1 tidak ditambahkan apapun. Cara ketiga adalah dengan catat kecepatan timbulnya gelembung pada ketiga gelas kimia tersebut hingga gelembung tersebut menghilang. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi uji coba katalis. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwasannya larutan H2O2 yang tidak diberi tambahan larutan lain dan larutan H2O yang diberi larutan NaCl 0,1 mol tidak mengalami reaksi. Sedangkan larutan H2O2 yang diberi tambahan larutan FeCl3 mengalami laju reaksi selama 1 menit 30 detik. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh kawan saya yaitu Rizik. Kepada Rizik dipersilahkan. Yang ketiga, yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, uji coba luas permukaan. Cangkang telur mengandung zat kapur CaCO3 yang akan menjadi lunak dan mengapung saat bereaksi dengan asam cuka CH3COOH. Hasil reaksi cangkang telur dan cuka berupa gelembung gas karbon dioksida serta uap air. Yang kedua, uji coba konsentrasi. Bohlam yang memiliki bentuk yang tidak dipotong-potong dapat bereaksi lebih cepat karena konsentrasinya lebih besar. Yang ketiga, uji coba temperatur atau suhu. Air bersuhu rendah memiliki durasi terlama dari jenis air yang lainnya, dan air bersuhu tinggi atau panas memiliki durasi tercepat. Yang keempat, uji coba katalis. Larutan H2O2 yang tidak diberi tambahan larutan lain akan mengalami reaksi. Larutan H2O2 yang diberi larutan NaCl 0,1 mol tidak mengalami reaksi karena larutan NaCl bukanlah katalis. Larutan H2O2 yang diberi larutan FeCl3 0,1 mol mengalami reaksi karena larutan FeCl3 merupakan katalis. Oke, baik. Segitu saja mungkin presentasi kita pada malam kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Lara sendiri sebagai guru pembimbing kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.